3, 4 gitu. Nah, ini mereka ngajarin kenapa nggak 1, 2, 3, 4, 5-nya tuh di depan dulu rembukan, di mana kita nanti punya satu tujuan bareng yang memang udah memenuhi semuanya gitu. Jadi pasti kita nggak akan kesulitan. Jadi misalnya kita kan sering kesulitan lighting, aduh susah naruh ambience-nya nih, gimana nih? Kan ambience penting banget buat manusianya bisa melakukan aktivitasnya kan. Nah, kalau dari awal interiornya udah tahu pentingnya ambience, yang nanti mempengaruhi si persepsi psikologi dan psikologi, mungkin mereka juga udah bisa nempatin spot-spot tertentu gitu. Itu sih poinnya si ibu ini nih, dan emang cukup game changer banget sih kalau bisa dilakuin gitu. Oke, next sih. Nah, di sana ada yang lucu juga. Jadi di kuliah lighting, tapi kok nama ininya Urban Astronaut gitu. Akhirnya kita coba ikutin. Jadi ternyata di Rotterdam itu ada RASA ini, Rotterdam Academy for Urban Astronaut. Jadi intinya gini sih. Jadi mereka ngobrol sama arsitek sama astronot dari Belanda. Terus si astronot tuh cerita begini, katanya waktu dia di ISS, di International Space Station itu, dia ngeliat bumi itu ya, terus dia tuh langsung melankolik abis katanya perasaannya. Gila ya, bumi itu ternyata indah banget dan kita cuma punya satu gitu. Kayaknya kita ya berbuat lebih deh untuk ngejagain rumah kita satu-satunya ini gitu. Nah, jadi berangkat dari situ tuh ada astronot yang jadi galau dia ngelihat bumi. Nah, dari situ akhirnya perkumpulan ini mereka bikin komunitas itu sampai pakai baju astronot keliling Belanda malam-malam untuk ngecek bahwa make sure mereka mau bikin bumi itu tuh bener-bener malam hari ya, itu bener-bener nyaman buat semua spesies. Jadi nggak cuma manusia doang. Kalau sekarang kan kita mikir, misalnya kita mikir apa, lighting sirkulasi lighting di taman misalnya. Kita kan pasti mikirin, oke, gimana caranya biar manusia yang lewat nggak takut, tetap nyaman, terus tetap apa namanya, tetap bisa sampai tujuan gitu kan misalnya. Nah, mereka mikir, emang kalian nggak mikirin buat burung ya? Gitu. Emang kalian nggak mikirin buat misalnya kalau di hutan, dekat hutan kotanya nih, kalian nggak mikirin nih buat serangga-serangga yang sekitar gitu. Jadi ternyata ya memang yang namanya landscape itu ya nikmatin banyak ternyata kan dari serangga sampai manusia gitu ternyata. Nah, sekarang kejadiannya itu lighting itu tuh nggak mikir sampai sana. Jadi contohnya gini, kalau kita naruh spotlight di pohon ya, uplighting misalnya, ada satu pohon gede gitu kita uplight pakai 2 lampu kan biar dramatis gitu misalnya. Nah itu ternyata burung-burung nokturnal itu yang keluarin malam hari, itu mereka langsung nggak mau ke pohon itu gitu, karena jadi terang. Nah ketika si burungnya nggak mau ke pohon itu, serangganya jadi banyak, lalu serangganya itu bikin jamurnya jadi makin banyak, yang jadinya pohon itu akan cepat mati. Jadi ternyata kita asal naruh lampu, ternyata efeknya dahsyat juga ya gitu. Jadi ini cuma naruh ini loh spotlight. Mereka juga cerita bahwa contoh gini, kelelawar itu tuh tertarik sama spektrum warna merah gitu. Jadi kalau memang ada kota yang dilalui sama jalur kelelawar migrasinya, jadi sebaiknya banyakin spektrum merah kan. Oke, kita kasih spektrum merah. Nah ternyata spektrum merah itu juga dibenci sama serangga. Jadi ternyata intinya sih mereka ngasih tahu bahwa ini tuh kompleks banget gitu loh. Cuman buat nge-light up sebuah taman kota misalnya. Banyak banget yang harus dipikirin gitu sih. Jadi intinya nih mereka lagi coba kerjasama sih sama komunitas lain, sama government juga, untuk bisa bikin regulasi yang bisa nikmatin sama sebuah spesies. Oke, next sih. Nah, ini sangat revolusioner sih. Jadi mereka ngasih contoh nih. Ini contoh nightscape di Rotterdam nanti kalau misalnya undang-undangnya udah disetujui. Jadi mereka mikir gini, oh ternyata banyak lampu yang bikinan manusia, man-made lighting ternyata banyak yang merusak kan. Jadi ya udah instead of pakai spotlight atau man-made, kenapa kita nggak nge-light up sesuatu tuh pakai yang nature kasih, yang nature bikin gitu. Contohnya apa, bioluminescent kan. Ada apa namanya, algae yang bisa glowing, lalu ada binatang mikroskopis yang bisa glowing. Nah, ini contohnya jadi ada jalanan, dia ngasih tahu gini, oke ada orang naik sepeda, instead of kita kasih pole lighting, jalan terang, kenapa nggak
jalanannya aja kita light up, bikin glowing pakai konsepnya jamur yang glowing, bioluminescence glowingnya jamur, warnanya agak biru gitu. Itu udah pasti nggak akan mengganggu spesies apapun gitu. Terus dia cerita, lalu pedestrian. Instead of kita kasih bowler, yang dimana kalau brightness-nya ketinggian itu serangga juga pada kabur, kenapa nggak setiap orangnya nanti ada drone masing-masing, dia langsung ngikutin orangnya, dia langsung ada penerangan khusus buat orang itu aja. Dia lewat, drone-nya pulang deh, lampunya mati. Gitu. Terus dia cerita lagi, ada pohon. Ya udah pohon nih, kenapa nggak bikin kayak yang glowing algae aja? Itu kan tanaman yang berpendar kan. Toh tetap kelihatan ini kok visualnya jadi tetap bagus gitu. Jadi dia nyaring juga bioluminescence buat softscape. Terus sinus lighting itu dikurangin sekurang-kurangnya, benar-benar hanya surface aja yang sebagian penting-pentingnya aja. Dan ya fasad arsitektur ya juga sebagian kecil aja. Jadi dia bilang intinya sih kalau ini terapin di distrik yang kecil aja, itu tuh benar-benar kayak tampilan alien sih, benar-benar beda. Apa namanya? Bayang aja kan jalan tiba-tiba semuanya glowing gitu, pakai bioluminescence ya kan. Jadi ini lumayan edan sih. Yang Berangkat atmospheric dari light itu apa, Yom? yang mana? Atmospheric light at privatized. Atmosfer itu maksudnya ya udah, jadi misalnya di sebelah sana misalnya ada kayak F&B kecil, ya udah itu benar-benar terkonten di situ aja gitu. Nggak bocornya nggak banyak, atmosfer light itu maksudnya ya volumenya di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Lu kalau mau nikmatin ya ke sana gitu, dia nggak ada bocoran yang kemana-mana. Ini cukup revolusioner sih dan cukup menarik sih kalau mau diskusin. Oke, next. Nah, oke. Terus ada judulnya juga gini, Why Smart, Why Not Happy. Jadi ini arsitek dari Itali, orangnya juga udah tua gitu, lucu. Dia cerita gini sih, dia tuh termasuk dalam komite arsitek di Milan. Jadi sering diundang sama negara-negara lain kalau mereka lagi ada proyek-proyek yang terkini baru jadi. Nah, dia cerita, dia habis dari, kalau nggak salah, Finlandia deh. Ada sebuah distrik di mana mereka gembar-gembornya, wah ini smart city banget nih distrik ini nih. Mau ngapain, internet 5G aman gitu. Tapi pas dia ke sana, itu ya contohnya mungkin kayak moodboard ini ya, itu tuh dingin gitu, dingin dalam tanda kutip ya. Jadi suasana itu nggak lively gitu. Terus ya mostly ya beton, terus ada tiang-tiang kaca gitu. Dia mikir gini, kenapa sih kita sekarang patokannya tuh smarter cities gitu. Sedangkan dia cerita dia pernah ke kota kecil di Yugoslavia, itu dia ngelihat anak-anak kecil tuh pada keluar ke jalanan, dia coret-coret pakai kapur di jalanan. Jadi dia bilang begini, nah ini adalah contoh di mana orang itu bahagia tinggal di suatu lingkungan, yaitu banyak anak-anak nyoret-nyoret jalanannya pakai kapur gitu. Jadi dia intinya gini sih, kita juga disuruh mikir lagi, kenapa sih pengen lebih smart terus gitu loh. Bukannya lebih penting kita lebih happy ya gitu. Jadi nanti dia cerita gini, jadi kedepannya instead of kita gemor-gemorin, oke, di distrik gua ini jaringan internetnya 100 megabyte gitu. Kenapa nggak kita bilang, oke, lu kalau kesini ntar endorfin lo akan 1000 gitu, lo akan happy banget gitu loh. Jadi dia mikir kedepannya coba deh kita ngedesain pakai endorfin centric. Jadi diukur itu pakai endorfin gitu, instead of pakai jaringannya apa, terus ininya kecepatannya tinggi lah, mau ngapa-ngapain gampang, kenapa sih nggak pakai endorfin gitu, dimana endorfin memang berhubungan sama kebahagiaan manusia kan. Next week. Nah ini contohnya, kenapa sih kita nggak bikin sesuatu yang seperti ini gitu. Sebenarnya sih udah ada, tapi nggak sebagian banyak, dan dia ngelihat kecenderungannya sekarang ya negara-negara Eropa yang maju, dia lupa gitu loh akan hal ini, di mana orang bisa gather, ngobrol, anak-anak bisa coret-coret gitu. Jadi ya dia cerita, akan lebih baik mungkin kalau kita bikin undang-undang, bikin sesuatu yang desain itu ya endorphin centric gitu. Dia juga cerita, dia kan dari komite kota Milan, dia cerita baru aja tuh gubernur Milan kontak gua, katanya mereka baru mau masukin Domino's Pizza katanya. Itu ibarat ada orang Amerika ngontek Anies bilang gini, Nis, kita mau bikin ini ya, mau masukin restoran Padang ya dari Amerika ya. Absurd banget coy, dia marah-marah jadinya. Domino's Pizza mau masuk ke Milan. Gimana sih dia cerita, jadi emang
Kayaknya di sana lagi agak riuh gitu. Oke, next. Oke, ini juga cukup menarik. Perception of matrix. Jadi ini ada cewek Inggris. Ini kuliahnya menarik banget sampai menang award nih. Jadi memang kuliah-kuliah itu tuh yang bagus-bagus dapat award. Nah, dia menang award. Jadi intinya gini, kita sekarang kan kalau ke toko lampu beli bohlam, kita selalu dikasih info kan mengenai 3000 Kelvin, 1000 lumen, seperti itu kan. Nah, itu kan yang ngerti paling ya para desainer aja kan, para profesional gitu. Kenapa sih kita nggak mikirin sesuatu yang memang lebih mudah dicerna buat orang biasa gitu. Jadi instead of yang tadi, 3000 Kelvin atau berapa lumen, CRI 95, gitu. Kenapa sih nggak ditulis, oke ini clear, cahayanya seperti clear sky atau natural sky. Ini akan bikin relaxing. Jadi intinya gimana sesuatu yang lebih teknikal dibikin lebih perspektif ya. Next lagi. Nah, lucunya adalah dia bikin penelitian. Nah, oke. Dia bikin penelitian nih sebelah kiri. Kan ada dua grafik. Grafik yang kiri itu ada sebuah lampu, bohlam. Nah, yang kiri ya. Oke, yang kiri. Yang ini ya. Itu tuh bohlam jelek. Ya kan, lihat itunya 77 sampai 114 kan. Fidelity-nya sama gamutnya, CRI-nya rendah lah gitu. Ceritanya ini CRI-nya rendah gitu. Cuma ketika dinyalain, lalu dia manggil beberapa sampel orang buat ditanya, gimana perasaan lo di bawah sini? Gitu. Ditanyanya sesuatu yang berhubungan dengan tadi, CRI-nya. Jadi tanya, oke, lo makan buah di sini, buahnya kelihatan lebih seger nggak? Gitu. Nah, lucunya adalah bohlam yang jelek, tapi komentar orang-orang tuh justru dia ngerasa bagus gitu loh, CRI-nya. Nah, yang kanan, itu bohlam yang bagus, tapi justru orang-orangnya komennya malah nggak enak nih, warnanya tuh lebih flat ya gitu. Nah, jadi memang dia akhirnya jatuh pada fakta bahwa ternyata apa yang ditampilkan secara terukur di bungkus bohlam itu kadang-kadang persepsi orang justru sebaliknya. Nah, jadi dia masih jalan sih ininya penelitiannya. Dia tuh mau bikin penelitian yang nanti ujung-ujungnya akan mencoba ngerubah sesuatu yang tadi technical tadi gamut Kelvin dibikin lebih perspektif. Jadi contohnya clear sky tadi, oh ini akan relaxing loh, akan bikin semuanya warm gitu. Next. Nah ini contohnya sih. Jadi dia memang penerapannya struktur banget dan dia dites benar-benar ke banyak orang sih. Jadi nantinya dia bilang sih kalau berhasil tahun depan dia bisa ngerubah yang tadi tuh. Jadi nanti mungkin kita akan ke IKEA itu beli bola mungkin tulisannya bukan 3000 Kelvin lagi, tapi mungkin tulisannya warm atau candlelight gitu seperti itu sih. Ya mungkin ada bagusnya juga sih. Jadi orang juga akan lebih apa ya? Secara psikologis sih bisa lebih masuk gitu ke pendekatan lighting yang kita biasa pakai secara teknikal dan mereka bisa lebih perspektif. Oke. Next. Perseptif. Oke. Oke, lalu tentang Bluetooth Mesh. Ini kemarin kita datang soalnya juga tahun 2019 tuh pertama kali di Gombina kita pakai Bluetooth dimming system. Jadi memang kita mikir ke depannya mungkin semua orang akan pakai Bluetooth nih karena secara pekerjaan simple. Terus sistemnya juga udah ready dari misalnya Kasambi atau Cikato. Terus dia wireless, nggak ada kabel. Nggak ada kabel kan less headache berarti kan di lapangan kan. Dari orang ME-nya lah, salah pasang kabel dan lain-lain. Lalu kalau proyek renovasi juga kita nggak perlu ada ini lagi, bobok kan. Nah, ini jadi cerita sih, lighting designer dari Prancis. Dia dapat project itu gereja, katedral. Jadi memang dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa bolong-bolongin. Masang kabel teri aja nggak boleh gitu. Jadi akhirnya dia mulai cari-cari dan dia nemu memang Bluetooth. Jadi ini kalau kita pikir sih kayaknya project pertama di dunia nih pakai Bluetooth gitu. Oke, next sih. Oke, karena Bluetooth itu kelihatannya kan simple, tapi ternyata memang ketika pertama kali mereka lakuin ternyata memang banyak trial and error. Jadi contohnya dari 100 lampu dia benar-benar harus menggrouping
masing-masing fungsinya agar lari ke satu sistem Bluetooth kan. Jadi groupingnya harus rapi satu. Lalu kedua, dia cerita sih, dia masang Bluetooth-nya itu tuh kayak di atas lemari gitu. Nembak ke plafonnya si katedral. Indirect gitu kan. Nah, ketika ditaruh di atas si lemarinya, dia kan pakai alas dulu. Alas itu aluminium. Nah, dia baru sadar ternyata aluminium itu ngeblok Bluetooth. Jadi ya udah itu mesti diganti. Jadi ini benar-benar trial and error sih. Jadi ternyata aluminium ini ya agak nge-disrupt ya. Oke. Terus kan biasa kan kolom di katedral kan kolomnya gede-gede kan ya. Jadi bayangin kalau ada dinding besar lalu ada 4 kolom, itu kan seolah-olah si 4 kolomnya itu kan ngebagi jadi beberapa dinding kecil kan. Nah itu ya seperti Bluetooth dia kehalang juga sama beton gitu loh. Jadi dia harus bolak-balik ini kebetulan dia pakai Sikato. Ke Sikato dia cerita, bos ke samping nggak dapet nih gue, bisa nggak lo bikin Bluetooth-nya ke seberang lebih jauh lagi, jadi bisa selang-seling gitu. Oh bisa gitu. Nah jadi bayangin dia benar-benar mengencounter semua masalah gelombang Bluetooth gitu di project ini. Oke, next. Nah ini itu yang modulnya, itu juga yang kita pakai sih kemarin di project, dan emang pas kita pakai memang edan sih, maksudnya gampang, simple, terus barangnya juga kecil banget, tinggal dipasang aja di antara driver sama lampunya. Langsung juga kita mainnya bisa langsung ini lewat HP, tinggal install aja aplikasi Sikato-nya. Dan itu contoh groupingnya tuh di gambar itu tuh. Jadi memang ya mirip-mirip ketika ini sih bikin sistem dimmer sih. Jadi ya kedepannya kita lihat sih ini bakal ini nih, kedepannya akan lari ke sini nih. Gitu. Karena Dali kita tahu sendiri, walaupun dia secara secara ME juga kabelnya nggak terlalu mahal karena pakai kabel power aja. Cuma tahu sendiri kan itu tetap perlu tarikan kabel gitu. Sedangkan ini benar-benar wireless. Gitu. Dan makin ke sini juga jaraknya makin jauh gitu. Terakhir kita pakai tahun kemarin itu 30 meter interior. Bisa per 30. Tahun berapa tuh, Yom? 2019. Ada komplain nggak owner Sorry, misalnya baru jadi awal tahun ini. antar tembok, antar apa Oke, segala paling gini, karena kan itu project ini hotel ya, Grand Melia tuh di Jakarta. Kan hallnya tuh gede banget. Gitu. Ya. Jadi paling masalahnya gini sih. Kuningan itu kan katanya. Ujung ke ujung itu kan lebar banget, bisa hampir 50 meter. Ya. Jadi lo bayangin kalau mau nyeting, kita harus di tengah-tengah banget nih, biar kita kena ke semua ininya. Ke semua diameter Bluetooth-nya. Jadi kadang-kadang gue lagi agak ke pinggir-pinggir gitu ya. Terus kolom yang di pojok tuh nggak kedeteksi. Gitu aja sih. Kekurangannya itu aja sih. Tapi begitu jalan, itu kliennya juga happy banget gitu. Karena nggak ada tambahan-tambahan kabel apapun. Nggak ada bobok. Dan memang sekarang masih agak ribet masalah voltasenya. Karena kadang-kadang ada yang 48 volt dan lain-lain. Cuman ya kedepannya pasti akan lebih simpel sih. Dan itu smooth banget ininya. Smooth banget, dan kadang si Kato tuh punya modul yang mau buat apa, buat Dali driver atau mau buat 0 to 10 dan lain-lain, dia udah siap semua tuh. Jadi ke depannya sih harusnya nggak ada masalah. Nanti kalau misalnya mau ada semacam ngecek lapangan, mau lihat Bluetooth juga is okay sih, karena kita lagi mau pasang sampel di kantor, jadi kalau mau lihat boleh-boleh aja gitu. Karena kita pengen juga si klien, daripada kita capek-capek ngejelasin Bluetooth, mendingan langsung aja ke kantor lihat sendiri deh gitu. Dia langsung install sendiri aplikasinya, langsung cobain sendiri gitu. Karena memang ya hal yang berhubungan dengan lighting kan kalau nggak dilakuin langsung susah ngomongnya kan. Benar. Ya makanya si cewek tadi mikir kenapa ya kita bikin sesuatu yang lebih lebih gampang di user friendly gitu. Oke, next. Pegel juga lidah gue nih. Oke. Lanjut. Oke, ini salah satu yang paling edan sih pas kemarin tur dan. Jadi judulnya itu Art Transforms with Wind and Light. Kan kita mikir nih, apaan lighting pakai ilmu-ilmu angin? Ternyata ini ibu-ibu dari Amerika, dia bukan sekolah, dia belajar seni itu di Bali, dia belajar lukis tadinya. Nah, terus dia cerita di Bali, dia belajar lukis, terus dia diundang untuk ngisi pameran di India. Nah, ketika dia di India, dia nelpon kan ke Bali, mau ngirim lukisannya, ternyata susah. Dan nggak bisa, karena gede banget lukisannya. Lalu dia galau kan. Dia jalan-jalan ke pantai, lalu dia ngeliat nelayan lagi nyiapin jala buat tangkap ikan.
Dan so dia mikir, oh kayaknya gue bisa pakai jala nih gitu. Dibikin semacam sculpture gitu kan, pakai jala. Nah, dia lihat jala itu menarik karena satu bentuknya kan bisa macam-macam. Hmm. Lalu kedua dia akan gerak ngikutin angin. Jadi semacam dynamic artwork gitu. I Nah, see. oke. Itu contohnya sekarang tuh yang kanan. Jadi memang itu digantung itu, ada tali-talinya ke fasad bangunan. Lalu dia main warna si benangnya plus lighting gitu. Dan dia juga baru setelah kerjaan ke beberapa, dia baru mikir gini, ketika dia naruh, kan beberapa proyeknya tuh di indoor, di museum kan, nggak ada anginnya, jadi kurang dynamic kan. Lalu setelah dia pasang lighting, pakai RGB, terus dimainin pergerakan gitu, dia ngerasa, wah ternyata gue bisa mimik gerakan angin nih, pakai lighting gitu. Jadi dia mulai merasakan pentingnya lighting setelah dia merasakan bahwa ternyata dengan lighting pun bisa kelihatan kayak bergerak si netnya. Oke, next. Nah ini contohnya sih. Jadi memang kita mikir sih ini epic banget sih. Ini waktu si ibu ngomong tuh semuanya asli diem. Biasanya kalau lagi di yang hall gede kan ada aja orang yang ngomong kan, ini asli pas dia cerita tuh semuanya tuh pada kayak tercengang gitu, soalnya memang karyanya tuh simple tapi apa ya, mesmerizing abis gitu. Jadi bayangin ini malam-malam di tengah kota ya, di tengah distrik kota. Terus bayangin dia gerak-gerak itu kena angin, terus ada Hmm. lightingnya, itu edan sih. Jadi dia cerita di Portugal dia pernah bikin, ada di tengah-tengah di simpang jalan itu, jalan tuh jalan yang mobilnya tuh kenceng gitu, jadi kayak jalan besar lah ya. Di tengahnya tuh ada runabout gede. Lalu dia disuruh kan sama Pemprovnya Portugal, Lisbon kalau nggak salah, bikin dong di tengah-tengah situ di runabout. Oke, dia bikin kan, gede. Nah, beberapa bulan kemudian dia kaget karena ketika dia mau mau pakai aplikasi travel, kan biasa tuh kita misalnya mau travel ke Bali misalnya kan, Hmm. lu klik gambar Bali terus ada gambar apa misalnya yang kuil di pinggir danau itu tuh, Iya, iya, iya. ya nggak sih? Atau GWK gambarnya kan. Iya, iya. Nah dia kaget ketika dia mau klik Lisbon, gambarnya karyanya dia. Hmm. Jadi ternyata ternyata sambutannya tuh segitu edannya sampai jadi icon dia. Terus yang dia kaget lagi, di bawahnya tuh orang pada tidur-tiduran ngeliatin ininya dia, karyanya dia makin kagum lagi, soalnya lu bayangin dia berarti harus nyebrang jalan yang kencang banget coy, mesti ngelawan maut dulu tuh orang-orang tuh buat tidur tidur di bawah situ gitu. Jadi dia di situ dia baru mikir, oh ternyata karya gue tuh bisa ngasih sesuatu yang lebih gitu, orang bisa berlama-lama gitu ngeliatin di bawahnya gitu. Ini di Jakarta ada, cuman sayangnya di dalam benteng, yaitu kedutaan Amerika, jadi kita nggak bisa I see. ngapa-ngapain. Jadi ternyata ada dari kecil gitu. Oke, next. Itu jaring nelayan biasa ya, Meh? Nggak, ini nggak biasa sih, Jadi lu bayangin kalau Jadi bentang cerita makin lebar, ini materialnya nggak? nilon, ya nilon biasa. Benang nilon. Terus hebatnya tuh dia tuh bener-bener apa namanya, dia bikin penelitian sendiri. Dia sempat cerita kan, aduh gede gini nggak bisa, nggak kuat. Oh dia mikir, oh ternyata nilon tuh kalau dicampur pakai kayak ada semacam metal sedikit bisa loh ya. Terus dia juga harus ngerti struktur kan, karena kan tuh pakai kabel semua, nariknya mesti kemana. Ya. Yang paling edan lagi adalah dia akhirnya bikin software sendiri buat ngedesain ini. Buset. Software itu kalau dihalus kan ya cuma lighting aja kan. Ah. Lalu bayangin ini ada strukturnya, lalu ada gravitasi, lalu ada angin. Ini edan sih, dia bikin sendiri tuh. Jadi ya kebayang sih, maksudnya ngerti dia doang kan. Ya akhirnya dia tinggal ini aja, bikin sendiri software-nya kan. Edan sih. Oke, next. Oke, ini agak lucu-lucuan aja di sana. Jadi di sana tuh ada box. Lalu udah lubangnya tuh kecil, lubangnya diameternya paling 15 cm. Nah, itu kita bisa ngintip. Nah, pas kita ngintip, itu kita isi ngeliatnya tuh ginian, coba di next nih. Nah, ini dalamnya. Jadi kebayang nggak? Kayak bikin market, tapi ada lightingnya. Dan dibikin itu seukuran biar mata kita tuh bisa langsung ngeliat semuanya gitu. Next lagi. Next. Ini juga nih isinya nih. Sama. Jadi lubangnya tuh ada banyak, kita ngeliat gini-gini kan. Jadi bayangin ya, paling dalamnya tuh ruangan segede 60 cm ke 60 cm ke 60 kali. Isinya tuh ginian gitu. Next. Ini next terus aja sih. Isinya gini-ginian tuh lihat.
Oke, Wow. stop dulu. Mungkin ini pelajarannya gini sih. Jadi mungkin kalau kita misalnya mau bikin market lighting, kita mungkin bisa bikin ala-ala kayak gini nih, gitu. Hmm. Ini kan bisa kayak misalnya apa nih? Gereja, lighting gereja kan misalnya. Jadi kita bikin marketnya nggak usah gede-gede, lalu kita bikin aja kayak gini gitu. Jadi kita mau nyobain sih, cuma belum kejadian aja nih. Kita mau nyobain nih bikin ala-ala kayak gini nih. Soalnya back deh, back soalnya ya sendiri kan main lighting aja tuh interiornya yang tadi yang ada 4 gambar nih, main lighting aja kan langsung depth-nya keluar kan, depth-nya keluar, lalu kita bisa main apa space, volume space-nya kita bisa main dari lighting, lalu yang kiri bawah tuh yang kayak rainbow tuh kita bisa main spektrum cahaya, lalu yang kanan kita juga bisa ngelihat ini apa namanya kalau mau bikin sesuatu yang mesmerizing gitu misalnya. Oke, next. Ini menarik sih karena dia kayaknya nih orang anak-anak kuliahan nih disuruh bikin ginian. Oke, next. Oke, ini yang menarik juga kemarin tuh tiap tahun itu PLDC tuh punya program The Challenge namanya. Jadi mereka bikin beberapa tim lighting designer worldwide, di mana biasanya tim itu terdiri dari 2 orang sih, satu lighting designer muda, lalu ada mentornya. Itu yang kiri bawah yang botak, Space Major tuh, timnya Space Major. Jadi Richard isinya Mayer. juga bukan orang sembarangan. Terus yang menarik sih projectnya sih. Jadi contoh projectnya menarik sih. Jadi improving light di improving pencahayaan di camp pengungsi kayak gitu-gitu. Jadi mereka ngangkat ininya juga, temanya juga menarik banget gitu. Jadi kalau mau ngikutin bisa ngikutin nih tiap tahun ada ginian gitu. Lalu mereka biasanya di tiap acara PLDC itu mereka nentuin pemenangnya siapa gitu. Jadi ini acara tahunan sih. Jadi kita ngikutin terus nih perkembangan ini. Lumayan menarik sih kalau misalnya kita mau apa sih, mau coba ngelihat lighting design dari arah yang berbeda gitu. Oke, next. Oke, ini sesi terakhir nih. Ya biasa lah ya. Sekalian jalan-jalan kan ngelihat lighting di Rotterdam gitu. Ini yang lumayan menarik yang kita coba foto di sana. Jadi ini lagi nunggu kereta nih sebenarnya di subway gitu. Lalu tiba-tiba ada kolom-kolom, di belakangnya ada dinding putih gitu kan. Nah sama mereka akhirnya ditembak-tembakin gitu pakai spotlight changing color. Jadi ini menariknya sih orang yang nunggu juga jadi happy gitu. Jadi nggak boring kan. Ini menarik. Next sih. Ini nightscape-nya sih di sana sih mungkin agak gue baru sekali sih ke Eropa sih, di kota di Eropa. Menurut gue sih ya lumayan inilah, jadi lumayan apa ya, kita di sana nggak serem gitu, terus tetap nyaman buat jalan, terus wayfinding-nya juga enak gitu. Terus yang membedakan adalah gedung-gedungnya tuh di sana kacanya tuh semuanya transparan. Mungkin Hmm. karena Rotterdam tuh mereka tuh butuh matahari kali ya. Dingin ya. Jadi ya Lu pakai ini kan, jaket ini dingin. winter kan. Yang membedakan tuh justru kalau di Jakarta kita biasa ngelihat jendela itu kan diffuse cahayanya kan, karena Benar. either dikordenin atau kacanya itu memang frosted. Di sana tuh semuanya transparan, jadi itu yang agak beda gitu sama di Jakarta sih. Semuanya tuh transparan, jadi kita bisa ngeliat interiornya yang macam-macam sih, jadi cukup menarik sih. Oke, next. Ini juga ya agak belang-belonteng, cuman ya udah lah ya, cukup lucu lah ya. Ini apa namanya, gedung balai kotanya. Oke, next. Nah ini menarik nih, ini kan ikonnya di sana, jembatan ini. Yang ngerjain juga Space Major kan. Hmm. Jadi ini salah satu yang wajib kita lihat nih dari Lumina, soalnya kita pengen banget mau lihat kecanggihan standarnya si Space Major kan. Tapi itu coba kalau dilihat yang kiri ya, kalau ngelihat tiang lampunya tuh bentuknya juga patah-patah kayak ininya, kayak bridge-nya. Yang aneh justru polemnya, kayaknya polemnya itu entah gimana dari siapa, kayaknya main naro aja deh, karena itu nabrak banget sih. Benar-benar. Yang lain tuh udah patah-patah yang lainnya. Iya, iya. Sampai pondasi jembatannya aja patah-patah. Ini emang edan sih ini yang desain. Nah, cuma kita kaget, ini kenapa tiba-tiba ada polem lurus-lurus gini gitu. Kayaknya ada yang ini nih, kelewatan naruh polem. Terus yang lucu juga,
ternyata oh ya, kipas ini lampunya juga beberapa mati. Kayaknya memang dia nyala semuanya tuh hanya di waktu-waktu tertentu aja deh. Terus yang kanan itu pedestriannya itu ternyata ada kayak semacam pecahan kerangnya kali ya. Jadi pas kita foto-foto pakai cahaya blitz dia glittery gitu. Jadi ini agak lucu. Itu? Lantainya. Oh, lantainya. Lantainya tuh kayak ada pecahan kerang yang kecil-kecil gitu loh. Oh, Jadi iya. lu kalau pakai cahaya yang direct, lu ngeliat kayak glitter-glitter gitu. Oh. Jadi instead of dia ngasih bollard misalnya ya buat situasi, dia bikin ginian doang. Jadi wayfinding-nya tuh dari glitter gitu. Itu kan juga cukup menarik lah ya. Oke, next. Itu media fasadnya yang jadi di gedung yang paling salah satu yang paling tingginya itu ya agak standar. Cuman yang membedakan adalah itu setiap kotak itu tuh sebenarnya tengah-tengah pertemuan antar jendela sih. Jadi dia naruh lampunya itu juga di detail arsitektural gitu. Pas siang itu kita ngeliat cuma kotak-kotak putih aja gitu. Siang kan kayak sowat gitu ya. Ini gedung apa sih? Pas malam anjrit gitu ternyata beginian. Nah terus yang kalau kelihatan juga tuh indoor ininya, lampu indoornya juga dibikin kotak-kotak. Mungkin agak nggak kelihatan ya. Jadi kan kadang kita udah capek-capek nih bikin media fasad, lighting fasad, tiba-tiba pas malam interior nyala langsung hancur-hancuran gitu. Kan dalamnya tiba-tiba TL-TL aja kan. Nah di sana mereka juga udah mikirin. Jadi gimana pas si lampu indoornya nyala tuh masih ada integrasi sama yang luarnya gitu. Lalu yang kanan juga area ininya, area hiburannya, lightingnya ya agak di sana bedanya lebih rapi aja sih. Di sini kan kayak asal-asalan itu dan naruhnya asal-asalan, kontennya juga kadang-kadang asal-asalan kan. Di sana lebih rapi aja. Oke, next. Nah, ini PLDC itu selalu diakhiri dengan gala dinner. Nah, gala dinnernya ini didesain oleh orang yang dulu pernah ngedesain buat Cirque du Soleil. Kalau pernah denger yang apa namanya? Sirkus Prancis itu yang yang canggih banget. Oh, kita udah agak semangat tuh, ini pasti edan-edanan nih gitu kan. Nah ini dari ruang tunggunya aja udah kelihatan sih dia pakai cahaya ungu. Terus lampu gantungnya itu tuh kan ada bagian yang glowingnya tuh filamennya. Lalu atasnya juga ada yang atasnya juga glowing, changing color. Jadi nggak cuma filamen doang, atasnya juga berubah warna sih dari pink ke ungu. Jadi memang dia milih barangnya juga canggih banget sih. Kita langsung mikir, wah ini di China ada nggak ya? Gitu. Gitu. Ternyata barang Eropa. Dan harganya 5 juta. Anjir. Bohlam ya. Iya, si bola gantung-gantung itu kelihatannya kan kayak lampu-lampu yang bisa beli China itu kan, yang glowing-glowing itu. Ternyata enggak. Gitu. Ternyata canggih. Oke, next. Nah, ini pas lagi makannya sih. Jadi ada, ini harusnya video. Nanti gua kirim aja deh file videonya ya. Jadi boleh. Pas kita makan, tiba-tiba lampunya mati semua. Terus ya tahu sendiri kan Cirque du Soleil kan main musik, main dynamic lighting kan, itu langsung main semua tuh. Itu asli semua nganga sih. Terus langsung semuanya ngambil HP dari bawah, foto-foto dengan angle-angle yang absurd gitu. Terus bingung gitu antara mau lihat langsung sama mau foto, karena saking kerennya. Begitu beres sampai si ketua panitianya, oke, gue ngerti kalau kalian tadi pada galau kan, mau foto apa mau langsung, gue setel lagi. Dia tuh ngomong gitu, lucu banget. Jadi yang tadi pakai HP, mix-nya pakai mata langsung karena memang ternyata beda banget gitu. Nanti abis ini mungkin gue kirim aja file aslinya ntar ke Kaspi ya. Nanti yang mau minta ke Kaspi aja ya. Oke, it's a wrap. Habis coy. Waduh. Gue lelah banget nih ini gue. Masih kurang. Lidah gue lelah Oh terakhir aja ada ini. Gambar terakhir penting tuh. Treat yourself ya. Mungkin ini penting buat yang lagi pandemik. Jadi nggak usah nunggu ulang tahun. Treat yourself ya. Mantap. Close. Ya. Close. Gue lelah banget nih, lapar banget nih. Gue mau buka. Waduh. Yang mau nanya silakan nih. Alhamdulillah. Yom, pertanyaan dari Putri nih, Yom. Itu yang kreatin tadi apa sama artisnya siapa tadi yang ibu-ibu itu, coy? Yang net warna-warni. Ya, gue juga ingetnya endorfin sama serotonin ikut lagi kita lagi mau
mau di workshop lagi nih masalah ini nih. Soalnya kita di Lumina juga memang kita kedepannya pengen health lighting ini tuh jadi standar gitu. Jadi masalah yang ini sih, ini ya tadi ya. kreatin, intinya sih 3 ini sih Put. Ini 3 yang cukup paling penting sih di badan Kortisol, manusia. melatonin, Gitu. sama endorfin ya. Endorfin juga tadi kan kebahagiaan kan. Ya, ya. Melatonin tuh nggak salah yang bikin rileks ya, yang muncul kalau kena spektrum biru. Gitu. Benar. Jadi kalau setahu gue sih melatonin tuh yang bikin tidur. kita ngantuk. Kalau kortisol itu yang bikin kita bangun. Nah, itu 2. Oke. Berarti biru bikin kortisol kan? Nah, biru Kalau bikin yang worm kortisol. ngeluarin Yang worm melatonin. bikin Nah, melatonin, betul. circadian lighting intinya itu sih, kita mainin hormon orang gitu di situ. Cuman ya ini butuh penelitian lebih lanjut gitu. Karena yang kita tahu sendiri, natural lighting itu kan nggak cuma cahaya kan. Matahari itu tuh hati-hati loh, dia ada infrared, ada panas. Ada ultravioletnya juga kan. Kita nggak pernah lihat, kita ngerasain, kulit kita ngerasain tapi kita nggak pernah tahu. Terus ada apa istilahnya kalau yang lampu itu kan semuanya kan kedap-kedip cepat banget, apa sih istilahnya? Flicker. Matahari itu kan flicker. Yeah. Ada batasannya kan. Nah, jadi ketika kita ngomong, oke, kita akan merecreate natural lighting. Hati-hati, karena itu banyak banget sih variabelnya loh natural lighting. Lalu apa? Tadi ada panas kan, ada ultraviolet. Terus ada flicker. Terus ada arah. Kita matahari selalu dari atas. Kita nggak pernah ngeliat matahari dari bawah kan. Jadi direction itu juga pasti ngaruh. Gitu. Jadi hati-hati banyak banget. Terus ini juga kontrasnya berapa sih? Gitu. Apanya? Kontrasnya. Kontras. Matahari kan kontras banget. Cuman kita kalau di bawah pohon tetap masih enjoy aja. Nah, itu yang menarik adalah jadi desainernya, gue lupa sih nama tempat nyewa-nyewa kantor yang buat orang bisa nyewa-nyewa kantor itu. Virtual office. Gue lupa salah satu yang terkenal di Jakarta ada tuh. Ternyata desainernya tuh orang Amerika. Nah, dia tuh pakai konsep natural lighting. Ternyata dia sakti banget loh. Jadi dia foto hutan siang hari, lalu sama dia itu dibikin jadi desain lighting. Jadi kan lu bayangin kalau di hutan kan matahari tetap kelihatan kan, cuman ketutup-tutupan kan. Nah, dia ngukur tuh, jadi bukan looks-nya, dia ngitung luminance-nya. Jadi berapa yang ditangkap mata kita. Jadi kontras tinggi itu tuh selama berapa persen yang kita lihat itu masih oke. Gitu. Jadi intinya di luminance. Jadi dia harus ngitung luminance-nya. Dari situ dia keluarin jadi desain lighting-nya. Makanya orang pada girang tuh di tempat itu, lupa namanya. Oke. Putri, maaf ya belum bisa jawab, Put. Kita mau belajar lagi. Mabok ya, Put. Dari Mbak Agnes, filamennya apa, Yom? Mereknya, Yom? Yan, itu apa, Yan? Yang mau kita pakai kemarin, Yan? Di Swissdale Hotel. Gue kaget, tiba-tiba lu ngomong, ini Yom pakai ini aja. Bukan ya? Maxilet. Nah, itu. Maxilet. Jadi dia lampu gantung, tapi ada 2 lampu. Di atasnya ada yang diffuse, bisa changing color. Di bawahnya ada si filamennya yang lebih warm. Gitu. Itu seru banget. Epic. Nah. Tulisannya gimana, Yom? Maxilet? Itu ditulis sama Ian. Maxilet. Oke. Maxilet. Barangnya si... Oh, ada nih. Sendo deh. Jangan. Oh, wow. Lucu juga nih. Kita dengan PD-nya, kayaknya di Cana ada deh. Gitu. Terus nyari nggak nemu. Ternyata barang mahal sekali. Berarti filamennya tetap warna filamen ya? Tapi atasnya... Filamennya tetap warm kan? Kan ketika atasnya ungu, kan dia paling bagus kan dapat komplimen color-nya kan di bawahnya kan. Makanya dia ambil warm. Tapi tetap dia ngasih elemen dynamic-nya tetap di warna tadi, di warna ungu sama pink gitu. Itu Yahut banget sih, asli sih. Gindang. Globe gini ya bentuknya ya? Globe ya. Mic-nya nggak berfungsi tuh, texting. Maxilet lighting. Oh, ya, ini itu kayaknya tuh. Nih. Itu tuh. Jadi kalau mau nge-simpulkan sih ke depannya memang kita mesti lebih detail lagi sih. Ini emang seru banget ini. Jakarta, Indonesia tuh ternyata itu edan ke zaman batu. Iya benar-benar. Jadi ya ke depan ya orang-orang yang mau pakai natural lighting ya lebih detail aja sih. Tadi natural lighting lihat efeknya ke manusianya juga gitu. Kenapa kita selalu nyaman kalau di luar di taman gitu kan?
Ya, karena tadi mungkin si endorfin kita mungkin jadi keluar banget karena spektrum cahaya mataharinya mungkin gitu tuh. Nah itu mesti kita dalamin lagi. Water cleaner warna full color. Enggak Put, yang tadi ungu doang tadi di kayak ruang tunggunya doang itu Put. Di dalam itu dia pakai chandelier raksasa gitu. Terus nggak gerak-gerak sih pas makan. Oh sorry, jadi gini, gue tuh ada videonya. Jadi ternyata lampunya tuh dynamic, tapi pelan banget. Tapi enak banget. Ambience-nya putih sih Put. Mostly putih, cool white, tapi ungunya tuh kayak cuma tint purple aja dikit banget. Itu gue makan enak ya. Tapi gue merasa ini kok kalau bosen-bosen nih gue di sini. Ternyata dia gerak gitu ininya. Dia gerak itu terus pemilihan ininya aja, gelas-gelas champagne-nya aja itu kayaknya ditembak-tembakin pakai lampu direct super kecil gitu jadi glitter gitu, keren banget. Itu asli sih, lu makan di sana buncit lu gak sadar nih, pokoknya enak banget. Jadi di sini aja Put yang ungu banget nih, di dalam tuh udah lebih putih, lebih netral gitu. Di sini kan kita feelingnya nggak ini ya, nggak kayak lu keganggu atau kayak ini kok nggak natural apa silau apa enggak sih, enak banget sih, lu kayak nggak bosen gitu karena dia pergerakannya tuh pelan banget gitu. Kayaknya low layer banget tuh juga komplit ya. banget. Apanya? Kayaknya maksudnya nggak terlalu terang juga ya. Meja pasti terang kan? Oh, meja terang. Terangnya tuh netral gitu. Cuman ada kayak ambience lain yang gerak itu kayak tint of purple, tint of pinkish pelan-pelan gitu. Gue sampai gue rekamin gitu pergerakan bayangan gelas-gelasnya itu keren banget. Jadi lu kayak di tempat yang eksklusif abis gitu sih rasanya. Menarik banget ini. Tahun ini pada berangkat ya ke PDC ya. Insya Allah. Nggak tahu di Amerika kalau nggak salah ya. Tahun ini di Amerika. Waduh. Kayaknya sih brutal sih kayaknya sih kalau ngeliat perkembangan ini. Tapi emang di luar lighting designer emang lebih conscious sama lighting pollution, lighting untuk burung segala macam. Di sini emang regulasinya belum ada sih. Belum ada, dan ya kalau kita lihat juga mungkin nggak ada yang ini juga sih. Maksudnya kita mungkin nunggu bola kali, nunggu diundang sama ya nggak sih? Mungkin memang kayak seperti dong. Oh iya, ampun. Oh, Pak Danang gimana Pak Danang? Itu kemarin kita ngedesain GBK itu ngementingin ini loh, satwa di taman itu jangan sampai kebanyakan lampu. Oh. Soalnya kalau kebanyakan gimana, Bang? masih banyak burungnya loh. Masih diikutin loh. Itu gede banget itu taman itu jadi di taman itu yang Om Jos itu terlibat tuh, kan Om Jos dapat bagian situ tuh. Om Jos. Mana orangnya? Lihat tembereng ya. Iya, tembereng gitu loh. Nah, di situ kan kita juga banyak taman di situ. Di situ emang gue sendiri sih concern ya, karena memang banyak penelitian di Eropa bahwa lampu itu membuat hewan-hewan itu pergi dari kota. Jadi ada satu penelitian di Jerman itu, kelelawar yang biasanya di kota itu sekarang ke suburbannya di kota. Jadi mereka sangat kewalahan gitu ya, penduduk di pinggir kota, karena kotanya terang. Jadi tadi kan dibilang kelelawarnya pada ke pinggir kota. Nah itu juga yang gue alamin sekarang. Ada gue proyek di Depok. Di Depok itu di UI itu banyak banget buat sarang kelelawar tuh di etik-etiknya gedung-gedung di UI. Nah itu memang gue nggak tahu karena apa gitu ya. Dan itu solusinya sebenarnya pakai lighting juga bisa, dikasih pakai UV, pakai spektrum ya. Iya, spektrumnya hilang. Permasalahannya kan orang tuh logikanya nggak nyampe ya. Ini ngapain gue nerangin etik gitu ya? Nggak lucu kan gitu ya? Nerangin apa? Bawah atap gitu. Jadi konteksnya fasad lighting ya Om Danang ya? Bukan, jadi bukan fasad lighting, di dalamnya. Oh, dalamnya. Oh. Loteng. Jadi, di loteng. Jadi kebayangan lampunya mahal, lampu UV itu mahal. Gopek sekarang, apalagi sekarang zaman pandemi gini makin naik ya. Makin naik harganya. Itu kita harus nyalain di situ,
dan nyalainnya di loteng gitu ya. Terus Dan orang nggak ada yang lihat. Iya, kesannya cuma buang-buang duit gitu ya. Tapi kan itu, dan itu juga harus ada apa namanya, ada sertifikasinya atau misalnya ada penelitian lebih lanjut ya. Tapi mungkin gue belum cari aja. Ya itu kembali lagi di Indonesia, memang kalau misalnya kita dapat proyek sebuah taman gitu, kita memang harus concern sama apa namanya, hewan-hewan yang ada di situ. Memang begitu kita konteksnya gini nih, cara apa parameternya. Taman itu kalau pagi masih dengar suara burung nggak? Gitu. Kalau misalnya masih dengar suara burung, berarti konsep lighting lo di situ alhamdulillah deh gitu loh, masih bisa. Karena tadi yang seperti Iom bilang bahwa kita nyalain lampu serba salah, yang nyalain lampu kadang-kadang serangganya nggak ada, burungnya juga nggak ada gitu loh. Tumbuhannya jadi cepat mati tadi kayak gitu. Ya kebetulan aja di GBK tuh pohonnya udah gede-gede gitu ya. Jadi makanya itu paling nggak kalau kita dapat taman kota gitu ya, mungkin ya solusinya ya satu, less lighting gitu, atau dibiarkan nggak pakai lighting sama sekali gitu. Kita juga karena kalau misalnya tadi gue tadi juga tertarik sih sama yang di Rotterdam tadi, less lighting gitu memang, tapi banyak konsekuensinya kalau misalnya diterapin. Apakah nanti tingkat apa kriminalitas bisa tinggi nggak? Kan makin redup ya. Jadi betul. Itu jadi buah si malakama juga gitu loh. Mas, karena aku coba jawab dikit ya. Gimana? Mungkin lebih bijak mungkin lampunya di timer sih. Jadi dia hanya yang buat pohon hanya nyala di mana jam-jam orang memang aktif. Jadi misalnya kalau di GBK ya sampai jam 10 aja misalnya. Terus mati. Betul. Jam 5 kan? Betul banget. Itu bisa. Terus tadi maksudku kita jemput bola tuh gini Mas Anang. Kita tuh baru mikirin itu ketika dapat projectnya gitu. Itu yang dibahas sama si orang Israel tadi sih. Israel emang. Israel banget, dia cerdas banget, Bos. Gue makin percaya dia orang Israel. Dia cerdas banget. Gini, jadi kita kan kasarnya baru mikirin itu ketika dapat proyeknya kan. Nah, maksudnya orang Israel, kenapa nggak lu dari awal bawalah konsep taman yang seperti ini gitu loh. Ini kota lo biar bisa diterapin gitu sih maksudnya. Jadi makanya tadi aku bilang kita nunggu bola tuh kita kayak semacam nunggu proyeknya dulu gitu loh, baru kita pikirin. Kenapa nggak misalnya konsep ini kita seriusin, bikin jadi makalah gitu, terus kita kasih deh ke pemprov-pemprov yang ada gitu misalnya. Boleh, ayo siapa yang mau nulis? Ayo siapa yang mulai nulis? Ayo siapa yang mulai nulis? Ayo. Kan yang dokter lu, Nang. Waduh. Sama yang pernah kerja di Gramedia juga boleh tuh kayaknya yang. Mbak Putri boleh tuh, boleh nulis lagi maksudnya. Iya kan? Niatnya udah ada, cuman nggak mulai-mulai. Nggak, ini makanya tadi sempat nyebut Luci, karena kan Lighting for Urban Community International itu mereka yang bikin standar untuk ini urban lighting yang berhubungan sama dark sky. Makanya ya. ada nggak aja ya. Nah itu kota-kota seluruh dunia tuh udah pada join. Ya. Ibu kota cahaya. Terus ada Zima. Suaranya mana, Bud? Hilang. Lagi ada online lain. Lanjut yang lain aja. Kayak bahasa kalbu dia. Oh. Mas Kakanda Kasvi, kita masih ada waktu berapa menit lagi buat tanya? Iya deh. Silakan moderator. Kayaknya gue mau pamit duluan ya, mau nyiapin bukaan nih, jatah gue soalnya hari ini.
Cendol aja Mas Anang, beli cendol. Beli cendol. Ini cendol alge. Iya, jadi bercahaya. Algae glowing. Aduh, itu Yoi, boleh tuh. laku, Mas Anang laku keras. Keren tuh. Belum ada tuh. Kemarin gue mau coba bikin lampu algae asli, mabok coy. Mabok Susah apanya nih? banget bikinnya. Oh gitu. Bikin habitatnya tuh kisru habis, gile. Ntar Nggak jangan jadi. sampai yang tumbuh lumut ya, bukan alge. Makanya. Jadi Lumut repot gue tuh. bisa ini, yogurt, bikin yogurt. Yogurt. Secara lumen juga nggak terlalu tinggi sebenarnya Om, ya, si alga itu kan. Iya, nggak tinggi. Ya Harus mesti banyak. benar-benar gelap banget kan. Harus banyak, ya betul. Bioluminescence. Cuman ya dia sangat nature friendly banget. Oke deh. Jadi Apalagi kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Berarti kita next-nya sama Mbak Putri ya, Put. Kita sama ini. apa nih? Kalau nggak belajar syntax lighting, kita Minggu belajar. depan nggak bisa, jam 4 ada meeting. Oh, ada meeting. Berarti kita Tukar Danang aja, tukar Danang. Oh, Danang. Ya, Gue forum mau buat apa? menentukan Mas Danang nih, gimana nih? Mau kasih apa gue? Apa aja 3 jam gue kasih, Nan. Gue nyumbang ini, nyumbang ini, Jadi si Josh cerita ke gue, Josh. Sorry tadi kepotong. Lucu Jadi, ya. Kalau di Inggris itu ada L0, L1, L2, L3, L4, L5. Nah, L0 ini sama sekali nggak boleh ada lampu. Itu masuknya ke National Park. Jadi taman nasional yang dilindungi ya. Sama sekali nggak boleh ada lampu. Nah, L5 itu masuknya ke kota besar. Jadi kayak London gitu. Ya elah, datang paket makanan. Astagfirullahaladzim. Intinya gitu deh. Alhamdulillah. Jadi kalau taman itu bisa di L2 atau L1 tergantung sama tamannya, area ataupun. Iya. Itu regulasi ya, Put ya? L0, L1. Dulu. Iya, dia semacam itu ini sih yang dibikin sama si Lighting for Urban Community International itu, dia bikin categorize. L0 tuh berarti nggak ada lampu sama sekali, L5 tuh terang benderang kan. Gini misalnya, kalau kota-kota yang dilewatin migrasi burung tuh sebaiknya jangan terang benderang karena dia akan terganggu, dia pasti belok gitu. Terus pesisir juga sama kan, banyak ubur-ubur pada datang ke kota-kota besar ketarik sama cahaya di pinggir lautnya, ngeganggu. Hotelnya Jonathan Spears ada yang konsepnya itu menarik penyu-penyu pakai cahaya ember gitu. Wow. Jadi ternyata memang efeknya tuh edan. Ini agak out of topic dikit nih, Vi. Kayaknya buat nextnya mungkin menarik. Si Josh tuh sama Josh pernah ngebahas tentang, kan di mata kita kan ada sel kerucut sama sel tabung tuh, yang lebih ke brightness sama yang ngelihat color. Warna, betul. Dimana kalau siang yang aktif tuh yang color, malam yang aktif yang brightness kan. Nah, iya betul. Itu ada praktisi lighting yang dia mencoba menengahi dua tadi gitu. Jadi gini misalnya, terowongan misalnya perlu 100 lux. Tapi dia berhasil bikin terowongan yang cuma 20 lux. Tapi lu ketika masuk lu nggak ngerasa gelap. Karena dia berhasil menjembatani yang tadi si sel kerucut sama si sel tabung. Kebayang nggak? Jadi secara color, karena mata orang lebih ngeliat ke color, ketika malam lebih ngeliat brightness. Jadi dia brightness secukupnya aja, tapi warnanya juga dimainin gitu. Ini edan sih. Si Josh tuh punya tuh materinya. Si Josh hari ini nggak kesini nih. Dibawa. Boleh nanti coba di ini aja. Kalau nggak Mas Josh, Danang ya? Mas Danang ya? Yang orang nggak boleh. Mas Danang. Mas Ian kemarin dia masih. Ya, Ian boleh tuh Ian. Gue nggak punya materinya kayak gitu. Ntar gue minta Josh deh. Mas Danang apa ini? Ian kan bandara, Ian. Bandara itu Danang lah. Dari Danang bandaranya. Lo jembatannya, Ian. Iya kan? Ya udah berarti ya terserah sih, tinggal lihat aja yang bisa siapa. Ya udah. Istiqlal itu yang gedung itu. Gedung yang biasa deh, apa namanya, kemarin ada yang minta request. Apakah kita mencapai quorum Istiqlal? Wajib. Ini aja Azel aja suruh presentasi. Azel asisten lo kali, Nang.
Berarti minggu depan Istiqlal ya, Mas Danang ya? Wah, gue ya Istiqlal ya. Ya, Insya Allah deh gue siapin Ya, dulu. Rumah Nontonnya ibadah, double. Nang. Judulnya Nang, rumah ibadah. Rumah bukan rumah deh, ibadah, rumah. coy, konservasi, coy. Itu kan puncak Hmm. konservasi Oh iya, itu. konservasi Konser- rumah Ah, ibadah. Iya. Mana yang request? Dikasih nih, canggih banget. Konservasi Mario, mana Mario? Waduh, ini kok nggak nongol Teriakin, keluar. teriakin. Mario, keluar dong. Aduh. Ntar sama Kasvi di update ya ini. Oke. Sip deh, kalau gitu udah cukup semua apa masih? Ada kita punya 2 menit lagi nih. Oke deh. Kita cukupkan saja. Iya, tenggorokan gue udah ini banget perih banget. Minum dulu cuy. Kalau ditanya malaikat, gue bilang lu disuruh Kasvi ya. Tinggal bentar lagi juga. Iya. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih semuanya. Oke, Oke, terima thank you kasih. semuanya. Thank you, buat Mas Iwan. bye. Oke. Thank you. Oke. Sip, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.